Selamat pagi para siswa SMPK Indra Prasta kelas 8. Hari ini kita bertemu kembali. Halo kelas 8. Kalian bertemu dengan Ibu Tri Mulyani, dan di kelas 8 ini Bu Tri akan membawakan dua mata pelajaran, yaitu mata pelajaran IPS dan bahasa Jawa. Nah, sekarang kita bertemu di mata pelajaran IPS. Kalian sudah siapkan semua buku-buku, terutama buku paket jilid 2 khusus kelas 8. Sediakan juga atlas Indonesia dan atlas dunia, karena kita nanti akan banyak membahas tentang negara-negara di dunia. Kalau sudah siap, mari kita bersama-sama membahas materi bab 1. Kalian buka bukumu bab 1, judulnya di situ adalah interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. ASEAN itu adalah organisasi ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, di Singapura sana, ya, diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini ASEAN terdiri dari 10 negara. Kalian lihat peta ASEAN di bukumu. Sebelum kita membahas tentang negara ASEAN, kita harus tahu letak suatu negara. Letak suatu negara itu terdiri dari beberapa letak. Yang pertama adalah letak geografis, yaitu letak suatu wilayah atau daerah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Jadi di mana negara itu berada, kalau kita lihat di muka bumi, dia ada di mana? Apakah di benua Asia, apakah di Eropa, apakah di Afrika, apakah di Australia. Demikian juga wilayah ASEAN. ASEAN itu ada di Asia, tapi Asia yang sebelah mana? Itu namanya letak geografis. Nanti kalian lihat di manakah letak negara tersebut. Yang kedua, letak negara juga ada yang disebut dengan letak astronomis, yaitu letak suatu wilayah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Berapa bujur, berapa lintang? Lintang utara, lintang selatan, bujur barat, dan bujur timur. Itu bisa kita lihat di sana. Kemudian letak geologis, yaitu letak suatu wilayah berdasarkan susunan bebatuannya, bukan susunan batu-batu yang ada di dekatmu itu, bukan. Susunan bebatuan di sini adalah susunan bebatuan terjadinya lempeng-lempeng bumi itu terbentuk dari batuan apa. Dulu di kelas 1 sudah ada kan ya, ada batuan muda, batuan tua. Nah itu nanti kalian cari. Kemudian letak ekonomis, yaitu letak suatu wilayah berdasarkan kemampuan wilayah tersebut meningkatkan perekonomiannya. Misalnya Indonesia letaknya di posisi silang antara dua benua Asia dan Australia, kemudian dua samudra Pasifik dan samudra Hindia. Dari situ letak ekonomis itu menguntungkan apa tidak? Itu namanya letak ekonomis. Lanjut, letak historis atau letak sejarah, yaitu letak suatu wilayah berdasarkan kesamaan sejarah atau budaya yang serumpun, paling berdekatan ini saling mempengaruhi atau ada kesamaannya. Oke, itulah letak-letak suatu negara
berdasarkan posisinya masing-masing. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini kita tidak banyak dulu membahas materi. Setelah kalian mengamati dan menganalisis materi tadi, maka coba kalian latihan dulu. Di situ sudah nampak? Kerjakan soal dari buku paket halaman 4, 5, dan 6. Sudah ketemu? Kemudian yang B, jawab soal berikut. Nomor 1, di manakah letak geografis Indonesia? Tadi sudah tahu apa itu letak geografis, maka tunjukkan di mana. Yang kedua, di manakah letak astronomis Indonesia? Garis lintangnya berapa, garis bujurnya berapa. Kemudian yang ketiga, jelaskan letak geologis Indonesia, susunan bebatuannya bagaimana. Yang keempat, identifikasikan tentang letak ekonomis Indonesia. Dan 5, identifikasikan letak historis Indonesia di antara negara-negara ASEAN. Bagaimana cara mengirim jawaban? Gampang. Kirim jawaban lewat email bisa, WA juga bisa, nomornya sudah ada di situ. Dan lewat apa saja yang kamu bisa. Kirim surat juga boleh, dikirim ke sekolah juga boleh, dikirimnya rumah putri juga boleh. Pokoknya yang memudahkan kalian. Itu saja pertemuan kali ini. Selamat mengerjakan. Jangan lupa jaga kesehatan, berdoa, dan tetap semangat.